Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek Public Speaking dan Negosiasi dalam Manajemen Proyek Teknologi Informasi dengan judul Aplikasi Perpustakaan Berbasis Web. Proyek Manajemen TI. Jadi, apa sih manajemen proyek TI itu? Yaitu penerapan prinsip dan praktik manajemen proyek pada proyek-proyek yang terkait dengan teknologi informasi atau sistem informasi dan melibatkan pengelolaan dengan proyek-proyek yang mencangkup pengembangan perangkat lunak, implementasi infrastruktur, dan banyak lagi. Jadi, proyek manajemen TI itu melibatkan perencanaan pengembangan dan meluncurkan sistem perpustakaan yang dapat diakses secara online dan langkah-langkah mencakup perencanaan analisis, kebutuhan desain sistem pengembangan aplikasi implementasi dan dukungan. Dan tujuannya itu menyediakan solusi efisien dan mudah digunakan bagi pengguna perpustakaan. 10 pengetahuan berbasis PMBOK. Nah, sebelum masuk ke materinya, jadi apa sih PMBOK itu? PMBOK itu Project Management Body of Knowledge adalah dokumen yang berisi kumpulan proses, praktik, terminologi, dan pedoman yang dijadikan sebagai standar dalam proyek manajemen industri. Manajemen yang pertama ada manajemen integrasi proyek, yaitu memastikan semua elemen yang proyek agar berjalan secara harmonis dan mencapai tujuan proyek. Yang kedua, manajemen lingkup proyek, yaitu memastikan semua pekerjaan yang perlu dilakukan dalam proyek tersebut dalam cakupan proyek dan mengelola perubahan lingkup. Yang ketiga, manajemen waktu proyek, yaitu mengatur dan mengelola jadwal proyek. Yang keempat, manajemen biaya proyek, yaitu mengelola anggaran proyek, memantau pengeluaran, dan memastikan proyek tetap dalam batas biaya yang ditetapkan. Manajemen yang kelima, manajemen kualitas proyek, yaitu memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan oleh proyek tersebut memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang keenam, manajemen sumber daya manusia proyek, yaitu mengelola tim proyek termasuk perekrutan, pelatihan, dan pengembangan anggota tim untuk memastikan kinerja yang optimal. Yang ketujuh, manajemen komunikasi proyek, memastikan aliran informasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan proyek untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang tujuan, kemajuan, dan masalah proyek. Yang kedelapan, manajemen risiko proyek, yaitu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan proyek untuk meminimalkan dampak negatifnya. Yang ke-9, manajemen pembelian proyek, yaitu mengelola pembelian dan penggadaan proyek sumber daya yang dilakukan untuk proyek, termasuk kontrak dan negosiasi dengan pemasok. Yang ke-10, manajemen stakeholder, yaitu mengidentifikasi, berinteraksi, dan memenuhi kebutuhan serta ekspektasi semua pihak yang terlibat yang dipengaruhi oleh proyek. Jadi keseluruhannya itu adalah fungsi-fungsi utama yang harus dikelola dengan baik untuk memastikan kesuksesan proyek secara keseluruhan. Setiap aspek tersebut memiliki peran penting dalam mencapai tujuan proyek secara efisien. Dan di sini proses manajemen proyek ada 5. Yang pertama inisiasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga eksekusi, yang keempat pengendalian, dan kelima penutup proyek. Yang pertama inisiasi yaitu tahap di mana ide atau kebutuhan untuk membangun sistem perpustakaan berbasis web ini diidentifikasi. Nah, lalu mencakup pengumpulan informasi awal, analisis kebutuhan, dan penentuan apakah proyek tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Yang kedua, perencanaan, yaitu tahap di mana rencana rinci untuk membangun pengembangan sistem perpustakaan berbasis web itu disusun, mencakup identifikasi tujuan, penyusunan jadwal, anggaran, identifikasi risiko, dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, eksekusi, yaitu tahap di mana pembangunan sistem perpustakaan berbasis web sebenarnya dilakukan. Aktivitas-aktivitas seperti pengembangan perangkat lunak, desain antarmuka pengguna, pengujian, dan implementasi sesuai dengan rencana yang disusun. Yang ketiga, pengendalian, yaitu tahap di mana proses proyek dipantau dan dikontrol. Ini melibatkan pemantau terhadap jadwal, biaya, kualitas, serta mengambil tindakan
korektif jika diperlukan untuk memastikan proyek tetap berada pada jalur yang benar. Yang kelima, penutup proyek, yaitu tahap di mana si proyek tersebut eh, diakhiri secara resmi. Dan ini mencakup penyelesaian semua dokumen penyerahan sistem kepada pengguna, evaluasi kesuksesan proyek, dan penutupan administrasi. Jadi dengan mengikuti rangkaian fase-fase yang ada di atas itu, sebuah organisasi itu dapat memastikan bahwa si proyek tersebut eh, dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan dan harapan yang ditetapkan. Selanjutnya ada business case. Jadi ini ada beberapa business case dari aplikasi perpustakaan berbasis web. Yang pertama itu introduction, yaitu menjelaskan konteks umum dari proyek sistem perpustakaan berbasis web, termasuk pentingnya proyek tersebut dan latar belakangnya. Yang kedua, business objective, menjelaskan kebutuhan awal dan tujuan yang ingin dicapai dengan proyek tersebut serta harapan dari risiko perpustakaan berbasis web. Yang keempat, current situation and problem, itu merumuskan secara jelas tujuan-tujuan bisnis yang ingin dicapai dengan proyek seperti meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan efisiensi, atau meningkatkan layanan kepada pengguna perpustakaan. Yang keempat, situasi saat ini, yaitu mengidentifikasi kondisi saat ini dari sistem perpustakaan dan masalah-masalah yang mungkin dipecahkan oleh sistem baru. Selanjutnya ada analysis of option, yaitu menyatakan asumsi-asumsi penting dan batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam perencanaan pelaksanaan proyek. Yang keenam, estimasi anggaran dan analisis keuangan. Jadi, menyediakan perkiraan biaya proyek, termasuk biaya pengembangan, pengujian, implementasi, dan biaya operasional, serta melakukan analisis keuangan untuk mengevaluasi kelayakan ekonomi proyek. Yang ketujuh, perkiraan jadwal, yaitu menyediakan perkiraan waktu yang diperlukan untuk agar menyelesaikan proyek itu berapa lamanya, dan termasuk tahap pengembangan, pengujian, dan implementasi. Yang kedelapan, resiko potensial, yaitu mengidentifikasi potensi resiko-resiko yang mungkin terjadi selama proyek dan menyediakan untuk mengurangi atau mengatasi resiko tersebut. Yang terakhir yaitu lampiran, menyertakan informasi tambahan seperti diagram data, dukungan, atau spesifikasi teknis yang mendukung proposal proyek. Dengan merinci setiap langkah dan komponen ini, sebuah proposal selanjutnya ada project charter, yaitu dokumen yang memberikan wewenang dan arahan awal untuk memulai melaksanakan dan menyelesaikan proyek. Ini berisi informasi tentang tujuan lingkup, pemangku kepentingan, anggaran, jadwal, risiko, dan persetujuan proyek. Nah, di sini nama proyeknya itu proyek aplikasi perpustakaan berbasis web. Proyek startnya itu Januari tanggal 2 dan finishing itu di bulan Juli tanggal 6. Nah, di sini ada nama Fitriani sebagai project manager dan posisinya juga manager. Yang di bawah itu ada Sinta tim manager dan Yong tim manager juga. Jadi tujuan proyek itu merumuskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan proyek ini seperti meningkatkan aksesibilitas koleksi perpustakaan, memperbaiki pengelolaan data, atau memperkenalkan layanan online untuk pengguna. Nah, di sini ada project scope, yaitu judulnya aplikasi perpustakaan berbasis web dengan tujuan untuk membuat aplikasi perpustakaan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola sumber daya perpustakaan secara efisien. Nah, di sini juga tertera eh, anggaran awal, biaya operasional tahunannya sekian, anggaran awalnya sekian, dan manfaat tahunan yang diperkirakan juga sekian, dan tanda tangan. Next, di sini ada web breakdown struktur atau WBS. Jadi WBS-nya itu dengan judul aplikasi perpustakaan berbasis web. Yang pertama itu ada initiating, yaitu yang di dalamnya itu ada persiapan pernyataan proyek, yaitu identifikasi kebutuhan dan tujuan aplikasi perpustakaan web tersebut serta dokumentasi secara jelas dalam pernyataan proyek. Yang kedua itu pertemuan tim. Jadi untuk
Di awal itu kita mengadakan rapat dengan tim proyek untuk memperkenalkan proyek, membangun pemahaman tentang tujuan dan menetapkan harapan. Yang kedua itu ada planning, mengidentifikasi persyaratan, yaitu menganalisis kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem untuk aplikasi perpustakaan. Selanjutnya, penyusunan pernyataan lingkup, mendefinisikan secara rinci yang akan dicakup oleh aplikasi perpustakaan berbasis web dan apa yang tidak akan dicakup. Yang selanjutnya, penyusunan struktur WBS, yaitu membangun struktur WBS yang menguraikan pekerjaan proyek dalam paket-paket kerja yang kecil dan berkelompok. Yaitu selanjutnya ada penyusunan jadwal, yaitu membuat jadwal proyek mencakup estimasi waktu untuk setiap aktivitas dan tahapan. Yang ketiga ada executing. Jadi yang pertama itu kita melakukan survei terlebih dahulu untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna terkait dengan fitur-fitur aplikasi perpustakaan. Selanjutnya memasukkan masukan pengguna, yaitu mengumpulkan masukan dan umpan balik dari pengguna selama proses pengembangan. Yang selanjutnya itu membuat konten. Jadi menghasilkan atau mengumpulkan konten yang akan dimuat ke dalam aplikasi perpustakaan serta deskripsi buku, artikel, atau sumber daya lainnya. Selanjutnya ada promosi situs internet, yaitu melakukan pengujian menyeluruh terhadap situs web untuk memastikan fungsionalitasnya bekerja dengan baik sesuai dengan persyaratan. Yang selanjutnya itu peluncuran situs internet, yaitu mengimplementasi dan meluncurkan aplikasi perpustakaan berbasis web setelah dikembangkan. Yang keempat ada monitoring and controlling, yaitu laporan kemajuan, yaitu memantau kemajuan proyek dan menghasilkan laporan berkala kepada pemangku kepentingan tentang status dan pencapaian proyek. Yang terakhir yaitu closing, evaluasi proyek. Jadi sebelum mengakhiri proyek tersebut, kita mengadakan keseluruhan proyek untuk mengevaluasi pencapaian tujuan, pelajaran yang dipelajari, dan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Yang terakhir, penyusunan presentasi proyek akhir, yaitu menyiapkan presentasi atau laporan akhir yang merangkum pencapaian hasil evaluasi dan rekomendasi untuk proyek aplikasi perpustakaan berbasis web. Jadi dengan adanya struktur WBS ini, proyek aplikasi perpustakaan berbasis web akan terorganisir dengan baik, memudahkan pengelolaan dan pelaksanaan proyek secara efektif. Nah, di sini ada Gankat perpustakaan. Selanjutnya, analisa waktu tercepat dengan partai itu. Diagram jaringan ini menggambarkan serangkaian aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek pengembangan aplikasi perpustakaan berbasis web. Setiap huruf dari A sampai J, yaitu mewakili suatu aktivitas dengan ketergantungan yang harus diselesaikan. Panah-panah Panah-panah itu menggambarkan urutan aktivitas atau hubungan antara tugas. Misalnya, aktivitas A harus diselesaikan dengan aktivitas D dan aktivitas D harus diselesaikan dengan aktivitas H. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.